Shalom. Shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa lagi kita di Mukjizat Zaman Now. Iya, semua yang mengharapkan mukjizat dari Tuhan, tentunya malam hari ini kita bersatu hati. Iya, baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang ada di sana. Juga kita mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita sama-sama dan kita memulai ibadah kita di Mukjizat Zaman Now saat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan untuk hidup kami. Terima kasih juga untuk mukjizat yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Engkau dulu memberikan mukjizat dan saat ini juga Engkau memberikan mukjizat itu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami, anak-anak-Mu yang malam hari ini menyatu untuk mengikuti ibadah malam hari ini. Pimpin kami, sertai kami, dan biarlah hadirat-Mu bertahta di setiap pujian dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk acara kami ini, Mukjizat Zaman Now, tetap tayang dan terus berjalan yang sesuai Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian dan dikatakan, thank you Jesus, we thank you Lord. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Lagi katakan, saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku terseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi, haleluya, terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Kami mau datang menyembah-Mu lagi Tuhan. Saat ku sembah-Mu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi
bernyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Yes Lord, hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Oh hadiratmu memulihkan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, yang kami rindukan. Oh, ya Rabba ya Shama, haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Kau Yesus. Oh haleluya, ya Rabba ya haleluya. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikuti
selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus memanggil dan mengutus murid. Dan ini terambil dari Injil Matius 10 ayat 1. Dan juga ada dua Injil lagi, Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19 dan Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan penyakit. Hanya kepada orang-orang yang dipanggil Yesus yang diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan penyakit ini. Hal yang sama juga akan diberikan kepada orang Kristen. Dan Injil berkata di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi orang Kristen bisa mengusir setan. Karena itu jangan takut setan. Amin Bapak Ibu. Iya, kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kok kita jadi takut sama setan? Dikatakan lagi dalam Markus 16 ayat 18, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bahkan kita bisa menyembuhkan orang. Ya, jadi orang Kristen bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi ini hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar Kristen, tapi harus percaya Yesus. Ya, jadi bagi orang yang Kristen KTP, ya itu nggak ada kuasa. Jadi ada orang Kristen KTP karena apa? Ya Kristen karena bapak ibunya Kristen. Jadi bukan karena benar-benar bertobat, bukan karena benar-benar percaya Yesus. Ya Bapak Ibu, bahkan juga pendeta juga ada yang bukan orang percaya. Kenapa? Terlihat dari khotbah-khotbahnya. Ya, kalau dia hanya khotbah tentang kehidupan sehari-hari, itu nggak termasuk orang percaya. Tapi pendeta harus menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya Yesus dengan mengkhotbahkan tentang Yesus dalam khotbah-khotbahnya. Amin Bapak Ibu, jangan kehidupan sehari-hari aja. Ya, di dalam Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13 dan juga Matius 10 ayat 5 sampai 15 dan juga Lukas 9 ayat 1 sampai 6 dikatakan Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid dan memberi mereka kuasa. Pesan Tuhan Yesus, lihat ini pesannya. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6, jangan menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain, tapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi awalnya Tuhan Yesus dan murid-murid diutus hanya kepada umat Israel yang terhilang, Bapak Ibu. Iya,
Ya. Dan itu juga terlihat ketika Tuhan Yesus didatangi oleh ibu Kanaan yang minta kesembuhan kan putrinya kerasukan setan. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba Israel yang terhilang. Jadi Yesus belum menyembuhkan, belum menyelamatkan orang-orang di luar Israel. Fokus Yesus dan murid-murid hanya khusus untuk orang Israel saja yang terhilang. Iya, awalnya. Tapi setelah Tuhan Yesus ditolak oleh orang Israel, bahkan disalibkan, disitulah kemudian keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, tersebar sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk sampai kepada bangsa Indonesia. Iya, iya. Nah, perintah Yesus kepada murid-muridnya itu dikatakan di dalam Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Ya, Bapak Ibu. Ayat 8-nya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi murid-murid itu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Maka orang Kristen juga bisa melakukan hal sama, karena kita juga termasuk murid Yesus. Iya Bapak Ibu, itu dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah ke segala bangsa, jadikan segala bangsa muridku. Jadi kita hari ini, orang Kristen adalah murid Yesus. Maka kita juga akan mengalami seperti murid-murid Yesus dahulu. Ya, diberikan kuasa, punya kuasa untuk mengusir setan, numpangkan tangan pada orang sakit. Juga orang sakit itu sembuh, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Luar biasa. Di dalam Markus 6 ayat 7 sampai 13 dan juga Matius 10 ayat 9 sampai 15 dan Lukas 9 ayat 1 sampai 6 dikatakan, Matius 10 ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 11, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ayat 12, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ayat 13, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Matius 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi murid-murid tidak perlu membawa uang dan bekal. Kenapa? Karena pekerja patut mendapatkan upahnya. Jadi murid-murid pasti terpelihara dalam pelayanan mereka. Asal pelayanan mereka benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Kalau bermanfaat, pasti orang banyak itu juga akan menanggung kehidupan para murid. Tapi kalau nggak ada manfaat, ya nggak ada gunanya dibantu Bapak Ibu. Ya karena itulah para penginjil nggak perlu banyak bawa bekal. Ya, selama penginjilan kita bermanfaat bagi banyak orang, maka kita pasti juga akan ditolong. Karena mereka membutuhkan kita juga. Ya. Dan saat penginjilan, carilah orang yang cukup layak untuk kita tinggal, berilah salam. Jadi kita juga bisa tinggal di rumah orang. Jika kita ditolak, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu. Artinya dalam penginjilan bisa saja kita ditolak. Jika ada penolakan, maka tempat itu akan dihukum Allah lebih berat dari Sodom dan Gomora. Murid-murid kemudian pergi menginjil. Markus 6 ayat 12-13. Ayat 12, Markus 6 ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Itu yang pertama. Ayat Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi ada di sini
penggunaan minyak urapan. Untuk apa? Mengusir setan dan mengoleskan orang yang sakit menjadi mereka sembuh. Jadi ayat ada jelas. Karena itu orang Kristen jangan menolak penggunaan minyak urapan. Ada ayatnya. Markus 6 ayat 12 sampai dengan 13. Karena itulah orang Kristen bisa menggunakan minyak urapan untuk mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Bandingkan juga dengan Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi Yakobus juga menyembuhkan juga penggunaan minyak. Jadi ketika ada orang sakit, panggil penatua dan penatua akan mendoakan orang itu dengan mengoleskan minyak. Iya Bapak Ibu. Kesimpulannya, Matius 28 ayat 19, orang Kristen adalah murid-murid Tuhan Yesus juga. Maka orang Kristen sama seperti murid-murid dahulu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Orang Kristen diberi amanat agung untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita hari ini akan menyaksikan kesaksian dari Pak Joni yang sebelumnya mengalami pergumulan atas penyakitnya, tetapi puji Tuhan hari ini telah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya, kita akan tanya jawab dengan Pak Joni. Ya, puji Tuhan ya. Shalom Pak Joni. Shalom Pak. Ya, bagaimana pergumulan Bapak selama ini Pak? Silakan ceritakan Pak. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, pertama-tama pergumulan saya itu di bulan Maret yang lalu. Saya dihadapi suatu pergumulan yang sangat berat dan sangat luar biasa. Iya. Pada saat itu saya harus diopname di rumah sakit. Iya. Dan harus menjalani operasi. Iya. Vonis dokter operasi. Iya. Nah, pada saat itu saya betul-betul bingung. Saya tidak tahu kenapa ini harus terjadi kepada saya. Iya. Saya mempunyai rasa takut, rasa khawatir. Iya. Bayangkan kalau bicara operasi kan istilahnya harus dipotong, dibelek dan sebagainya. Itu di pikiran saya itu semuanya sakit. Iya. Dan akan ada risiko-risikonya. Iya. Terus. Jadi, namun ya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi kepada saya? Tapi Tuhan tidak menjawab pertanyaan saya itu. Namun Tuhan merespon dengan mengingatkan saya bahwa berfokus kepada Tuhan, bukan pada masalah-masalah yang engkau hadapi. Amin. Berfokus kepada Tuhan, itu ya Bapak Ibu ya. Tetap Lalu terus Pak. Tuhan juga mengingatkan saya Injil Matius 14, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan murid-muridnya pada saat itu malam hari itu takut, dikira itu setan. Namun setelah mereka mengetahui Tuhan Yesus, Petrus ingin berjalan juga di atas air. Lalu Tuhan Yesus mengundangnya untuk naik jalan di atas air. Namun ketika Petrus merasakan angin kencang, ia mempunyai rasa takut. Nah itulah ketika kita merasa takut, kita lupa. Kita tidak terfokus pada Tuhan sehingga ia jatuh dan tenggelam. Nah itu pun terjadi kepada saya pada saat saya merasa takut, semua pikiran saya bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Namun dengan diingatkan oleh Tuhan Injil Matius itu, saya berfokus kepada Tuhan dan saya diberikan suatu ketenangan, kedamaian dalam hidup saya ini. Dan saya diingatkan kembali berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada saya sebelumnya, dan semua rasa takut, rasa khawatir saya itu hilang, tidak ada lagi. Puji Tuhan. Saya serahkan itu semua kepada Tuhan, sebab saya percaya bahwa dahulu Tuhan telah memberikan yang terbaik pada saya, saat ini juga demikian dan selamanya juga demikian. Itulah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah setelah itu Pak, jadi ya saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan dan saya mengucap syukur dan puji Tuhan operasi itu berjalan dengan baik dan
kesehatan saya sudah mulai membaik kembali saat ini. Amin. Iya. Jadi Pak Joni sekarang juga sudah rutin. Juga bersama istri Ibu Lydia juga telah rutin. Terus kemarin juga Pak Joni ngundang saya untuk membaptis beliau, memberikan perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan puji Tuhan, sekarang Pak Joni sudah sehat sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bisa narik dari kesaksian ini adalah ketika kita menghadapi masalah, jangan fokus kepada masalah. Karena kita bisa tenggelam atas masalah itu, tapi fokus kepada Tuhan sehingga kita bisa berjalan di atas masalah kita. Amin. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, apapun masalah kita, masalah kesehatan, masalah usaha pekerjaan, selalu fokus kepada Tuhan. Ya, maka kita akan selalu berjalan di atas masalah seperti Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang. Gelombang itu adalah gambaran masalah. Yes. Ya, gambaran masalah itu. Jadi Yesus berjalan di atas masalah, itulah sebabnya fokus kepada Yesus, maka kita selalu berjalan di atas masalah kita, bukan tenggelam atas masalah kita. Amin. Yes. Dan khususnya kita harus rajin beribadah, kita selalu mencari Tuhan. Kita sekarang beribadah di Mount Hermon ini, maka kita rajin beribadah. Kita juga setiap ibadah ada perjamuan kudus, ada juga minyak urapan. Terlebih lagi kalau kita kurang yakin atas baptisan kita sebelumnya, kita bisa dibaptis ulang. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada larangan untuk dibaptis. Karena apa? Kita nggak tahu sebelumnya kita dibaptis secara benar atau tidak. Ya kan? Ya, sama seperti orang ketika dia tinggal kelas, dia akan ngulang lagi kelas yang sama. Kenapa? Dia gagal untuk studi itu. Karena itulah bisa diulang. Baptisan juga bisa diulang. Kalau apa? Kita tidak yakin baptisan kita sebelumnya, pendetanya kita juga tidak yakin, baptisannya kita tidak yakin, kita bisa dibaptis ulang. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, dan puji Tuhan kita lihat kesaksian Pak Joni bisa mengalami mujizat, maka juga saya percaya bagi setiap jemaat juga yang mengalami masalah selalu fokus kepada Tuhan, datang beribadah, khususnya beribadah ke Mount Hermon Church, kita terima perjamuan kudus dan minyak urapan, maka mujizat juga bisa juga kita alami. Amin Bapak Ibu. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini dan kita akan kembali lagi menyatukan hati kita sama-sama yang rindu menantikan mujizat Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan selalu memberikan mujizat yang terbaik untuk kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini yang mengalami sakit akan disembuhkan Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan dengan mujizatnya. Apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan pasti akan sembuhkan, pulihkan, dan kita akan dimenangkan. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini dan jangan lupa kita kembali lagi dengan mujizat zaman now di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya berkat